Ini banyak yang kosong guys. Sing dhuwur vitamin masih ya? Masih Pak. Ini yang kosong obat batuk, sirup obat flu. Sini apa ini? Yang darah sini apa Mbak? Obat apa ini? Sini. Obat flu. Rata-rata yang kosong flu batuk sih Pak. Flu batuk. OPH yang apa ini yang plus, kosong? yang kosong. OPH plus. Tinggal Nilco, kombi anak masih banyak ya stoknya. Obat demam kosong. Sanmol masih dikit. Vaksinasi. Iya. Yang paling bawah biasanya di siapa itu? Madu kosong. Ashifa. Kalau yang paling bawah sendiri tisu. Tisu. Iya. Dia tisunya yang gini ono. Tisu yang besar. Aduh. Masih stok aman. Kosong ya? Iya Pak. Kemarin ada pasien nanya kaki tiga tol desa water. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung di apotek ya. Ini tadi kita ngecek beberapa obat yang kosong ya. Akhir-akhir ini memang sulit banget ya mencari stok obat. Ya, distributor yang kosong. Terus harga obat juga naik, nggak jelas. Jadi harus kita pinter-pinternya harus memperhatikan satu persatu ya press list dari distributor agar kita nggak terjebak ya. Jangan terjebak hanya pada misalnya diskon besar tetapi harganya ternyata udah dinaikkan dulu. Nah, ini kondisinya ya di apotek memang untuk bulan Februari ada lonjakan ya omset mungkin hampir sekitar 30% ya untuk apotek saya. Terus nanti di beberapa apotek teman bisa sampai 50%, bahkan ada yang 100%, tergantung wilayahnya. Tapi ya ini karena panik buying ya guys. Jadi kita tetap harus waspada ya. Biasanya nanti itu di bulan berikutnya itu omset itu penjualan bisa turun drastis. Nah, saat penjualan turun drastis padahal tagihan yang jatuh tempo kan tinggi ya. Jadi akhirnya kita harus benar-benar bisa menyiapkan ya tagihan untuk bulan depannya itu. Karena kalau omset turun, tagihan banyak itu kan berarti uang cash kita yang keluar ya harus banyak. Jadi harus kita siapkan. Harus kita siapkan ya. Terus biasanya kita belajar dari beberapa tahun yang lalu, awal-awal COVID itu omset bisa naik tinggi, kemudian di bulan berikutnya turun terus. Terus kemudian ya daya beli, daya beli masyarakat kan juga turun ya, kita harus hati-hati. Oh, Dokter Sony takon? Iya. Kita lanjut ya. Karena kita nggak tahu ya kondisi perekonomian ke depan itu kan agak berat. Jadi kita harus siap-siap ya bagi teman-teman yang punya bisnis apotek ya, khususnya yang di daerah itu harus mempersiapkan dana cash. Jadi terus efisiensi juga kita siapkan, jangan sampai nanti saat omset turun biaya kita tinggi, wah berat banget. Nah, kita cukup terbantukan ya dengan adanya kenaikan omset beberapa bulan ya. Itu misalnya untuk memperpanjang biaya sewa itu udah lumayan kita terbantu. Jadi bisnis kita masih bisa bertahan.
Tapi kalau nggak ada kenaikan omset ya udah harus kita siapkan tabungan kita untuk nombokin lah istilahnya, untuk biaya sewa, untuk biaya operasional dan lain-lain. Nah, untuk yang apotek-apotek baru khususnya ya, mungkin ya tetap harus hati-hati, jangan sampai terlena, karena omset yang ada sekarang itu kan nggak stabil ya, masih fluktuatif. Kalau secara umum, secara real ya, kita bandingkan dari tahun ke tahun, sebelum corona sama sesudah corona, itu kita kan, kalau untuk apotekku sendiri ya di daerah perkotaan ini, omset masih turun ya, sekitar 20-30% per tahun ya. Jadi trennya itu masih turun. Kalau yang tiap bulan itu kan masih fluktuatif, kadang naik tinggi kadang turun gitu. Jadi trennya masih turun. Jadi kita tetap harus waspada ya. Apalagi sekarang ada kenaikan harga obat yang cukup signifikan ya, dari mungkin sekitar 5-10% ya. Jadi dari kenaikan itu kemudian nanti biaya operasional itu pasti naik. Biaya operasional pasti naik dan margin kita semakin kecil kalau omsetnya nggak naik. Nah, solusinya adalah omset harus naik. Untuk menaikkan omset, maka kita harus pengadaan stok barang itu harus bagus, harus ya semaksimal mungkin. Untuk barang-barang yang laku, fast moving ya kita stok lah, sediain. Jangan sampai terlalu ngirit ya. Jadi kita memang harus difokuskan di stok yang fast moving aja. Kalau yang lain-lain kita nggak usah, karena kita nggak tahu prediksi kedepannya seperti apa. Jadi itu bagi kalian yang punya bisnis apotek ya, kalau di daerah perkotaan itu sangat berisiko terpengaruh oleh wisatawan, terus pendidikan. Misalnya kalau kampus masuk, itu berarti omsetnya biasanya naik. Apalagi kalau di daerah kampus ya, sekitar kampus itu kan sangat pengaruh mahasiswanya. Kalau mahasiswa pulang semua ya otomatis dikit lah omsetnya. Terus ini ya, untuk pengadaan memang karena kita posisinya luar biasa ya, permintaan besar banget tetapi barang itu sedikit ya, akhirnya kita jadi berebut ya di distributor tuh. Bahkan banyak distributor juga yang sudah kosong, nggak punya barang. Jadi harus pintar-pintar kita mencari barang ya, jangan sampai kosong. Maka barang yang ada yang bisa kita push ya kita keluarkan. Jadi misalnya ketika pasien nyari barang A tapi sebenarnya kita punya barang B yang fungsinya hampir sama, ya kita coba tawarkan agar barang itu keluar juga ya. Seperti itu. Oke, itu aja ya guys untuk tips kali ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap hati-hati dalam mengelola bisnis apotek, dan jangan terlalu berspekulasi ya dengan pengadaan barang yang kita yakin betul ini barangnya pasti laku ya, tapi ternyata enggak. Kayak dulu tuh yang barang obat virus ya, obat virus yang mahal-mahal ya, Favipiravir apa itu, ada yang nyetok sampai berkarton-karton. Ternyata permintaannya enggak seperti itu, akhirnya kan rugi juga. Lebih baik stok barang-barang yang berkaitan dengan corona, tetapi kalaupun nggak ada corona dia tetap laku, gitu aja. Kayak vitamin, obat demam, obat penurun panas, terus ya obat-obat batuk, obat-obat flu, pilek, kayak gitu aja. Kalau itu berani nyetok banyak pun nggak masalah ya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.